يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah taala telah berikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di majlis yang sangat mulia, rumah yang sangat mulia, Baitullah, majlis zikrullah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dianggap suatu ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita sudah memasuki babu al-khamis, bab yang kelima. Ini merupakan bab terakhir dari kitab Al-Jami'. Kemarin kita sudah menghatamkan bab Rabi', bab yang keempat. Sekarang kita sudah memasuki bab yang kelima, bab yang terakhir, ya, bab terakhir dari kitab Al-Jami'. Insyaallah setelah kita hatam dari kitab Al-Jami', kita akan melanjutkan dari masalah-masalah fiqhiyah insyaallah. Sekarang kita akan membahas insyaallah babul khamis, babul dzikri wad doa, bab tentang zikir dan doa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya syariat Islam itu sangat berat. Syariat Islam itu sangat berat sehingga tidak semuanya aku dapat mengamalkannya atau menjalankan syariat-syariat tersebut." Kemudian sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah suatu amalan yang mana aku bisa berpegang teguh dengan amalan tersebut?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah taala. Ini hadis sahih. Hanya saja para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada firqah ilim namanya. Firqah ilim itu satu kelompok yang dikenal dengan kelompok ilim. Ini salah dalam memahami makna hadis ini. Mereka menganggap bahwa zikir itu merupakan ibadah yang paling utama, sehingga ketika seseorang itu berzikir mengingat Allah itu sudah cukup. Tidak perlu lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pada hakikat ibadah itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat mengingat Allah, sedekah mengingat Allah, puasa itu pada dasarnya mengingat Allah. Sehingga zikrullah, mengingat Allah itu puncak ibadah yang tertinggi. Tidak perlu lagi kita
ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jangan heran bapak-bapak ketika kita melihat mungkin ada orang itu ketika dia ritual ibadahnya itu cukup dengan diam sejenak, sudah sholat. Bapak sudah sholat? Sudah. Mungkin ada ya, bukan anak buahnya seperti itu. Ketika yang lainnya melaksanakan sholat, datang ke musola, dia cukup ingat Allah, bertapa gitu. Sudah sholat? Sudah. Saya sudah tembus kepada Allah. Nah, ini dalilnya yang ini, dia ngambil dalil cuman salah dalam memaknai hadis ini ya. Padahal hakikat daripada hadis ini maksudnya adalah ini merupakan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW memberikan amal yang termudah, tetapi pahalanya besar. Maksudnya seperti itu, memberikan amalan yang termudah, ringan, tetapi memiliki pahala yang sangat besar. Apa itu? Zikrullah. Jadi ini sebenarnya zikrullah ini adalah amalan tambahan ya, bukan pengganti. Dalam arti ketika seorang berzikir tetap dia menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi orang yang tidak pernah berzikir, mengingat Allah itu orang yang mati. Hakikatnya hidup, tetapi dia terlihat hidup, tapi hakikatnya dia itu mati. Orang yang senantiasa mengingat Allah, mereka lah orang yang hidup. Hidup itu maksudnya hatinya hidup. Tanda-tanda hati yang hidup itu ketika membaca Al-Quran, ketika disebut nama-nama Allah, itu hatinya bergetar. Hayya 'alas shalah, gelisah hatinya. Ketika gelisah tapi dia nggak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi gelisah, ini kata ulama merupakan tanda-tanda hati yang hidup. Tapi kalau orang ketika dia mendengar azan berkumandang, atau ketika dia mendengar nasihat-nasihat para ulama, hatinya sedikit sekali tidak bergetar, itu tanda-tanda qalbuhu mayyitun, hatinya itu mati. Maka kata Nabi, orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati itu tentram, akan tenang ya. Dengan Allah hati akan tenang. Mungkin ada sebagian orang yang hatinya gelisah, mungkin dia jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan di sini, zikir itu bukan hanya sekedar subhanallah. Kita hadir di sini ini juga bagian daripada zikir, Bapak-Bapak. Yang hadir dalam majelis ilmu itu bagian daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah memasuki daripada bab ini. Hadzal babu huwa khitamul kitab. Bab ini merupakan bab penutup kitab. Wa huwa babul dzikri wad du'a, yaitu bab tentang zikir dan doa. Apa itu zikir? Dzikru lughatan. Zikir itu secara bahasa al-hifdzu wa tadakkuru wa 'adamun nisyan. Jadi zikir itu secara bahasa artinya menghafal, kemudian mengingat, menyebut, wa'adamun nisyan, dan tidak lupa. Itu makna daripada zikirnya. Menghafal, mengingat, menyebut, itu makna daripada zikir. Wa huwa istihdaru syai'in fil qalbi aw jarayanuhu 'ala lisan. Maksudnya apa? Maksudnya menghadirkan sesuatu fil qalb, di dalam hati, atau mengucapkan dengan lisan. Maknanya zikir itu mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Ketika kita berzikir bukan hanya sekedar lisan aja yataharrak, bergerak, tetapi ketika kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka kita mengingat keagungan Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu akbar, bukan hanya lisan yang kita ucapkan, tetapi apa?
Bukan hanya lisan yang kita gerakkan, tetapi ketika ucapan Allahu Akbar, kita mengingat keagungan Allah. Segala sesuatu itu besar, yang besar itu hanya Allah, yang lainnya kecil. Jabatan kecil, toko kecil, pekerjaan kecil. Ini hakikat zikir ya. Tetapi yang besar itu hanya Allah. Makanya Pak, kenapa kita ketika takbir Allahu Akbar, disunahkan seperti ini, Allahu Akbar, mengangkat tangan seperti ini. Ya, padahal sebenarnya walaupun tanpa mengangkat tangan itu sah-sah saja, karena takbir itu kan ucapan, bukan gerakan. Allahu Akbar. Kita disunahkan mengangkat tangan seperti ini. Para ulama mengatakan mengangkat tangan seperti ini kita melepaskan segala sesuatu, melepaskan ya, segala sesuatu, kesibukan kita lepaskan hanya untuk Allah. Karena ketika kita menghadap Allah, yang besar itu hanya Allah, bukan apa yang kita miliki. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dzikir. Jadi mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Wastilahan, kemudian secara istilah, zikir itu kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah taala, segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, min qaulin, berupa ucapan, au amalin, perbuatan, au i'tiqadin, maupun keyakinan, ya, fil kitabillah was sunnatillah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya menghadirkan keagungan Allah dalam setiap saat dan keadaan. Dimanapun kita berada, menghadirkan kebesaran Allah. Di toko, di jalan, di tempat, di jalan, dimanapun. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis kajian seperti ini, tidak. Dimanapun menghadirkan keagungan Allah setiap saat dan keadaan. Wa dzikrullahi yakunu bil lisan. Zikir itu dapat dilakukan dengan lisan, wa yakunu bil qalbi, dengan hati, wa yakunu bil amal, dan dengan perbuatan. Jadi zikir itu bukan hanya dengan lisan, Pak, tetapi juga bisa dengan hati, juga bisa dengan perbuatan. Fa amma bil lisan, adapun zikir dengan lisan, kat tasbih, seperti tasbihat subhanallah, wa tahlil, tahlilnya, wa takbir Allahu Akbar, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Ini zikir yang kaitannya dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir yang kaitannya dengan lisan. Wa amma biqalbi, adapun zikir dengan hati, fa huwa tafakkur fi ni'amillah, yaitu memikirkan nikmat-nikmat Allah taala, wassana'u 'ala Allah, dan memuji Allah taala, wa i'tiqadu anna hadhil makhluqat wa hadhin ni'ama kullaha dalatun 'ala 'azamatillah, dan meyakini bahwa semua makhluk dan nikmat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala fadlihi wa ihsanihi, keutamaan dan kebaikannya, 'ala ibadihi fatafakkaru fiha, kepada hamba-hambanya lalu dia merenungkannya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu Masya Allah, ketika Nabi Ibrahim itu Pak, salah satu beliau itu mendapat peringkat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim ini suka tafakur, bertafakur ketika melihat rembulan, ini ciptaan Allah. Ketika melihat matahari, Masya Allah, ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah sangat indah, bagaimana sang pencipta, seperti itu namanya tafakur. Tafakur bil qalbi, tafakur dengan hati. Termasuk maupun ketika kita melihat umpama wanita yang cantik, kemudian kita terbesit dalam hati kita, kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa, ya Allah, aku berlindung dari fitnahnya wanita. Ini sebenarnya bagian daripada zikir, ya. Bagian daripada zikir. Artinya apa? Ketika kita melihat hal-hal yang indah, kita langsung mengingat Allah. Ini adalah zikirnya hati.
Wa yakunu dzikra aidan bil jawarih. Zikir juga dilakukan dengan anggota jawarih badan. Apa itu? Wadzalika bis shalah. Yaitu contohnya salat, warruku, ruku, wasujud, wal jihad fi sabilillah, sujud jihad fi sabilillah, wa yakunu bisyam, puasa, wa yajmi'u anwa ibadat badaniyah, seluruh bentuk ibadah badan, ya. Wa yakunu bil ibadat maliyah, atau ibadah yang kaitannya dengan harta, zakat, sedekah. Nah, itu namanya zikir bil jawarih. Orang yang hanya berzikir dengan lisan bagus, tetapi belum sempurna. Orang yang berzikir hanya dengan hati saja bagus, belum sempurna. Kalau sempurna itu 3: lisannya berzikir, hatinya berzikir, kemudian jawarih anggota tubuhnya juga berzikir. Nah, keuntungan orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka kita sudah mengamalkan 3-tiganya, Pak. Zikir lisan, kemudian zikir dengan hati, kemudian zikir dengan apa? Dengan gerakan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang suka berzikir. Amin ya rabbal alamin. Fadhail zikir, keutamaan berzikir. Inna syaitana wadi'un khatmah. Setan itu meletakkan khutmah. Khutmah itu, kalau gajah itu apa namanya? Yang belalai. Khutmah itu belalai. Setan itu meletakkan belalainya ala qalbi ibni Adam, di hati manusia, ya. Fa idza dzakarallaha khanasa. Jika ia berzikir kepada Allah, maka setan itu akan mundur dan melepaskan daripada belalainya. Jadi Pak, kita ini, dan ini sesuai dengan janji syaitan, ya. Ketika iblis itu diusir dari surga, diturunkan di dunia, maka sumpah iblis itu, pertama dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau campakkan aku di dunia ini? Maka iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah usir aku dari surga, engkau biarkan aku di dunia, maka sungguh sumpahku, perhatikan, la'atiyannahum, sungguh aku betul-betul akan mendatangkan mereka. Bayangkan di sini ada 2 lam taukid, lam sama nun taukid. La'atiyannahunna, aku sungguh akan datangi, betul-betul datangi mereka dari segala arah. Artinya kita ini selalu didampingi oleh setan. Ya. Kalau orang itu dia ingin melakukan kebaikan, dikejar terus sampai dia itu gagal. Kalau orang itu ingin melakukan keburukan, dikejar terus sampai orang itu berhasil, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan orang yang suka berzikir, maka syaitan itu khanasa. Khanasa itu Pak, larinya itu bukan hanya sekedar lari, tapi lari sambil ketakutan, itu namanya khanasa. Khanas. Jadi kalau ada orang lari sambil ketakutan, itu namanya khanas. Jadi jangan kasih kita nama anak khanas, itu lari ketakutan artinya. Siapa namanya? Khanas. Keren kelihatannya, tapi artinya anak yang ketakutan artinya khanas. Ya. Jadi syaitan itu khanas, takut dengan orang yang suka berzikir. Paham ya? Ya, khanas. Ala u'allimukum syai'an. Maukah aku ajarkan amalan tudkiruna bihi man sabaqakum, yang dengannya kalian akan menyusul yang mendahului kalian. Kemudian maksudnya ala wa'alimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian syai'an, satu amalan, tudkiruna bihi, yang dengannya kalian man sabaqakum, menyusul yang mendahului kalian. Artinya amalan yang akan mengejar amal-amal mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, adzikru ba'da shalah, zikir setelah salat, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tasbih alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir gimana Pak Ustaz? Itu betul membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah
33 kali Allahu Akbar, 34 kali subhanallah zikir. Jadi ini amalannya sederhana Pak. Jadi tapi mulia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh habis sholat, usahakan kita zikir sejenak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keutamaannya sangat besar. Bisa mengalahkan ibadah-ibadah orang-orang sebelum kalian. Ibadahnya kaum-kaum terdahulu, ibadahnya kaum Nabi Musa. Kita ini Pak, kalau dibanding ibadahnya Nabi Musa, nggak ada apa-apanya. Usia kita hanya 65 tahun selesai kan. Nabi Musa sampai ribuan tahun. Bahkan dalam kisah-kisah para nabi, Rasul Anbiya itu hebatnya kaum-kaum terdahulu. Nabi Musa itu kaumnya itu kalau sudah zikir di goanya itu sampai yunawir. Bahasa kitabnya yunawiru al-ghor, apa namanya? Sampai goa itu bersinar. Kita pernah nggak berzikir sampai bersinar kamar kita? Mungkin sinar HP. Ya. Tapi Pak, dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sudah mengalahkan ibadah-ibadah yang terdahulu. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa itu ketika kaget ya melihat ya Allah begitu mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usianya sebentar singkat tetapi memiliki kemuliaan yang besar. Jadikan aku bagian daripada mereka. Ya Allah mengatakan nggak bisa. Sudah ditentukan Allah, mereka itu adalah umat-umat yang sangat mulia. Kalau begitu ya Allah, bagaimana agar nama saya ini disebut-sebut oleh umat akhir zaman? Akhirnya itu diterima oleh Allah. Makanya Bapak kalau melihat nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Qala Musa, falamma, macam-macam Musa, karena memang itu bagian doanya Nabi Musa alaihissalam agar namanya ini disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Ternyata kemuliaannya seperti itu. Singkat tasbihat. Alhamdulillah Allah. Makanya Pak, dalam hadis-hadis besar itu kalau kita melihat ya, hadis-hadis besar itu rata-rata Imam Bukhari itu pasti mencatat ya, mengeluarkan mentahrir hadis yang terakhir itu tentang dua kalimat ringan ya, mudah diucapkan tetapi pahalanya besar, subhanallah walhamdulillah Allah. Dimanapun Pak, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, semua akhir hadisnya itu pasti hadis itu yang dicantumkan. Artinya Pak, maknanya ulama muhaddisin mengatakan sehebat apapun ibadah kamu ya, kalau tidak bertasbih, tahmid, bertakbir kepada Allah, sia-sia, nggak ada apa-apanya. Karena tiga kalimat ini ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, berzikir ini adalah amalan rohaniyah kita. Jadi kalau orang bergelisah dengan berzikir, insya Allah hatinya akan tenteram. Kita tuh harus memiliki amalan rohaniyah, sehingga dengan rohaniyah ini kita bisa apa ya? Bukan dukun. Kita tuh bisa apa ya? Bisa membuat orang itu apa ya? Selamat gitu. Atau kita bisa membantu orang dengan amalan rohaniyah gitu. Contoh Pak, kalau panjenengan ini belajar ilmu apa tuh namanya ruqyah, maka kita dianjurkan zikir itu ruqyah orang itu dengan apa? Dengan suara keras, dengan suara yang lirih. Kalau kata guru kami, kecuali kalau kamu itu memiliki amalan rohaniyah yang kuat, ya. Amalan rohaniyah suka zikir gitu kan, suka bangun malam, itu kan rohaniyah kuat. Itu baru megang orang yang kesurupan itu, insya Allah jinnya lari. Nah ini kita bukan siapa-siapa, zikir kadang lepas kena. Coba meruqyah orang yang kena apa? Yang kena jin. Justru jinnya yang tambah betah Pak melihat kita gitu. Ya, makanya guru kami itu menyampaikan seperti itu. Kalau kamu tidak punya memiliki amal rohani, ketika ruqyah orang, zikir dengan suara yang keras. Wal yatalataf wala yushirun nabikum ahada, kerasin seperti itu, kaget dia. Tapi kalau kita nggak punya amalan rohani, wal yatalataf wala yushirun nabikum, ya betah setan, siapa kamu? Ya, jinnya ya betah sama kita ya. Ya, seperti itu.
Maka di antara keutamaan zikir dengan suara keras tatkala kita meruqyah orang itu, kata Sayyidina Umar, aku suka ketika aku berzikir dengan suara keras tatkala seseorang itu kerasukan jin itu. Kata Sayyidina Umar, aku suka dengan keras, dengan suara yang keras. Kenapa? Karena syaitan itu takut dengan zikr bil jahr, zikir ruqyah dengan suara yang keras. Jadi kalau bapak-bapak nanti kalau diminta, Pak ini anak saya kesurupan, tolong udah bacakan aja ayat kursi, tapi dengan suara yang keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal ardh. Kerasin. Insyaallah takut jinnya, Pak. Ini bukan bid'ah ya, beneran ini, Pak. Jadi seperti itu. Tapi kalau pelan-pelan, Allahu la ilaha nggak ada takutnya jinnya, Pak. Seperti itu. Paham nggak? Kemudian di sini juga disebutkan, kita lihat dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kisah-kisah orang-orang tabi'in terdahulu seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, masyaallah. Beliau itu, Pak, tidak pernah lepas daripada tasbihat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, tidak pernah lepas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang besar kepada Imam Hasan Al-Basri. Banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Wa bab doa. Sekarang kita masuk dalam bab doa ya. Ad-doa lughatan at-talab wan nada wal istighatsah. Doa itu secara bahasa at-talab, memohon, wan nida, memanggil, wal istighatsah, dan meminta pertolongan kepada Allah, doa. Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu hatinya, intinya daripada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi Pak, kalau kita melihat setiap daerah itu kan memiliki senjata yang mereka bangga-banggakan. Kalau orang Madura itu senjata yang dibanggakan itu apa? Celurit. Orang Dayak apa itu? Apa? Mandau. Orang Bali keris dan lain sebagainya. Maka orang yang beriman ini memiliki senjata yang tidak bisa terkalahkan. Apa itu? Doa. Makanya guru kami itu pernah menyampaikan, dan ini mengutip dari perkataan ulama ya, doa itu dapat menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Maknanya apa? Doa ini dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan ikhtiar zahiriyah. Seharusnya suatu pekerjaan itu suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ini doa ini lebih daripada itu, dapat menyelesaikan masalah sirriyah, ghaibiyah yang secara logika tidak akan selesai gitu. Tetapi dengan doa ini dapat selesai. Dan itu terbukti dan banyak sekali hadis-hadis, bahkan dalam tafsir para ulama menjelaskan hal itu. Contoh Pak, ketika perang Badar, itu kan perang yang terjadi pada tanggal 2 Ramadan. Ramad itu kan artinya terik matahari. Makanya dahulu kenapa ya orang-orang terdahulu menamakan Ramadan, karena memang Ramadan itu bulan yang jatuh pada musim terik yang sangat panas, Ramad. Nah, ini perang Badar Allah perintahkan pada tanggal 2 Ramadan. Bayangkan, jumlahnya sedikit sedangkan orang-orang kafir banyak. Secara logika, secara zahir Pak ya, nggak mungkin nih kaum muslimin itu menang, karena kaum muslimin dalam keadaan puasa, bahkan banyak meninggal. Tapi lihat kekuatan doa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, saya khawatir kalau nanti kami kalah dalam peperangan ini. Saya khawatir nanti kaum muslimin tidak ada lagi yang menyembah Engkau, ya Allah. Masya Allah. Baik, perhatikan. Maka ketika itu dari kekuatan doa ini Allah mengutus ribuan para malaikat untuk memporak-porandakan kaum musyrik pada saat itu. Akhirnya apa? Kaum muslimin mendapat kemenangan. Nabi Ayub alaihissalam pun seperti itu. Perhatikan Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub alaihissalam Allah uji dengan ujian yang sangat besar, sangat berat. Apa itu? Penyakit kulit, sehingga kulit itu tidak lagi menempel dengan tulangnya, bahkan keluarganya, orang yang terdekatnya, istrinya pun lari daripada Nabi Ayub. Tapi perhatikan bagaimana doanya Nabi Ayub. Nah, ini guru kami pernah menyampaikan, sebenarnya doa yang paling power itu, doa yang tidak memaksa kepada Allah, cukup laporan saja. Nabi Ayub hanya berdoa, Anni masan yadur wa anta arhamur rahimin. Perhatikan, ya Allah, saya ini sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Rahim. Nah, selesai. Nabi Ayub enggak doa, ya Allah, Engkau berikan saya penyakit yang orang-orang lari daripada saya. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Itu doa versi kita kan gitu. Ya. Tapi kalau Nabi Ayub enggak, ya Allah, saya sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Rahim. Doa-doa yang sederhana ini, Pak, ini memiliki kekuatan yang menggetarkan arsy Allah, sehingga Nabi Ayub ketika itu mendapat ilham, wahyu daripada Allah. Wahai Ayub, sekarang kamu mandi di sungai ini, maka semua penyakitmu akan hilang. Selesai. Ya. Jadi kekuatan doa ini, masya Allah, sangat luar biasa, sangat memiliki ruh yang besar ya doa. Makanya kata Nabi, di antara orang yang sombong itu adalah orang yang tidak pernah berdoa. Jadi kalau orang yang tidak pernah berdoa, itulah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan kepada kekuatannya, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gitu? Ya. Sama seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah, ya, dengan orang-orang munafik, sehingga Rasulullah menjauhi Siti Aisyah, para sahabat pun menjauhi Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah hanya di dalam kamar, dan beliau tahu, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan fitnah dari apa yang sedang aku timpa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat Al-Qur'an bahwasanya laki-laki yang baik Allah akan pertemukan dengan wanita yang baik, wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Siti Rasulullah faham, aku ini orang yang baik, tidak mungkin Allah pertemukan aku dengan wanita yang baik. Siti Aisyah merupakan orang yang baik, dan dia terhindar daripada fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang-orang munafik. Jadi kekuatan doa ini sangat, subhanallah, sangat luar biasa ya, sangat memiliki efek yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam harian kita. Kemudian wastilahan talabul 'abdi min Allah Ta'ala ma yanfa'u. Doa itu permohonan seorang kepada Allah untuk memperoleh ma yanfa'u, kebaikan-kebaikan, wa daf'u ma yadurru, menolak keburukan, ala sabilit ta'abbud wal khudud, dengan penuh ibadah dan ketundukan, wal khudud, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Wa dzikrullah syamilul jami' anwa'i ibadat. Zikir kepada Allah itu mencakup seluruh jenis ibadah. Fa kullul ibadat dzikrullah, dan setiap ibadah itu zikrullah. Wa amma doa, adapun doa, fa huwa ala qismain, itu terbagi menjadi dua macam. Doaul ibadah, yang pertama doa ibadah, wa huwa tsana'u ala Allah bi asma'i wa sifatihi wal alihi. Ibadah yaitu memuji kepada Allah dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, dan nikmat-nikmatnya. Itu doanya. Jadi Pak, di antara sunnah berdoa itu kita jangan ujuk-ujuk langsung doa, tetapi kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yufaqihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ini redaksi doa, pujian kepada Allah. Kepanjangan Ustaz enggak hafal saya. Ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cukup. Kemudian yang kedua adalah berselawat. Jadi kata Nabi, orang yang sebelum berdoa dia memuji Allah, kemudian berselawat ke atas Rasulullah, dan menutup doa itu dengan berselawat, maka pasti doanya itu akan diterima oleh Allah. Tapi setiap doa tidak diawali dengan pujian kepada Allah dan berselawat ke atas Rasulullah, maka doa itu akan mengawang-awang di atas langit.
Sama Pak, seperti kita punya HP sehebat apapun, iPhone lah, Pro 17 ya sekarang yang terbaru. Tapi nggak ada sinyal dan kuota Pak, kira-kira bisa dipakai apa enggak? Nggak bisa. Oh, mahal HP-nya. Tapi nggak bisa digunakan, nggak ada pulsa, nggak ada sinyal, yang nggak bisa. Maka pujian dan bersalawat itu seperti pulsa, sinyal ya. Sekecil apapun kita berdoa, diawali dengan tahmid, salawat, ya ditutup dengan salawat, pasti doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Paham ya Pak ya? Kemudian ya, banyak sekali ya dalam Al-Quran para nabi yang mengajarkan doa kepada kita. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, fanada fi dhulumat, Nabi Yunus alaihissalam bermunajat kepada Allah fi dhulumat, di dalam kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka aku selamatkan Nabi Yunus dan aku selamatkan dia minal gham, dari gundah gulana, dari kesusahan. Jadi kalau kita punya masalah, baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Ayub, anni massan yadur, ya Allah aku sakit, wa anta arhamur rahimin. Ini di antara doa-doa. Jadi semakin sering orang itu beribadah, berdoa kepada Allah, maka itu tandanya orang tersebut hamba-hamba yang selalu dicintainya. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak putus berdoa kepada Allah sehingga kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.